Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku terkena masalah besar. Bab 909-912. Mohon dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe serta share video ini ya guys. Agar Mimin semangat dan channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat mendengarkan. William, bukankah nyali kita terlalu besar dengan kembali ke gedung ini setelah membunuh orang? Wanita yang bersandar di kasur sambil merokok mengernyitkan dahi dan berkata, "Hei, Alice, santai saja. Meskipun memberi waktu 10 tahun kepada orang-orang bodoh dari negara Lordia itu, mereka nggak akan bisa menemukan kita." William berkata dengan wajah sinis sambil tersenyum. Tidak ada yang menyangka setelah membunuh orang-orang tersebut, mereka akan naik lift ke atas dan masuk ke dalam kamar cadangan yang terletak di gedung apartemen. Saat petugas sedang menyelidiki orang mencurigakan di dalam gedung apartemen, keduanya dikesampingkan sebagai tersangka saat masuk ke dalam lift karena mereka masuk setelah waktu pembunuhan dan tidak ada riwayat keduanya keluar masuk dari gedung apartemen dalam rekaman pengawas sebelum kejadian. Entah kenapa aku merasa nggak nyaman. Alice mengembuskan kepulan asap, raut wajahnya menjadi agak kabur di balik asap. Mungkin karena darah membangkitkan hasratmu, tapi nggak memuaskanmu. William meletakan jelas sebelum berdiri dan berjalan ke arah Alice. Tapi, Alice, meskipun kita adalah klan darah yang haus darah, kita berbeda dari hibrida tercela itu. Kita adalah klan darah murni yang paling mulia dan kuno. Darah orang-orang dari negara Lordia ini nggak bermutu dan bau, nggak layak untuk kita makan. William meraih bahu Alice dan berkata dengan suara rendah, "Mungkin." Alice mematikan rokoknya dan mengangkat bahu. "Tapi aku bisa memuaskan keinginanmu dengan cara lain." Senyuman jahat muncul di wajah tampan William. "Kita masih ada urusan yang belum selesai." Raut wajah Alice masih dingin saat dia berkata, "Mereka cuma sekumpulan bajingan tercela. Aku juga nggak tahu untuk apa organisasi misterius itu menginginkan tubuh mereka. Singkatnya, kita cuma perlu meluangkan waktu malam ini dan bunuh mereka semua. Sekarang ayo kita nikmati dulu." William terkekeh dan membuka sabuknya. Alice mengangguk dan melepas pakaiannya dengan wajah datar. Tidak peduli bagaimana William berbaring di atasnya dan terus bergoyang, dia tidak pernah menanggapinya. Tidak lama saat William meraung, dia benar-benar lemas dan berbaring di samping Alice. "Sialan! Dasar wanita nggak berguna, menyebalkan." William memaki. Di dalam ruang rapat, semua petugas terdiam saat melihat dua foto yang ditempel di dinding. Tersangka terpilih dengan kemungkinan tertinggi melakukan kejahatan dibiarkan pergi begitu saja. Yang terpampang di atas dinding adalah foto William dan Alice. Randika mengepalkan tangannya, merasa sangat kesal. Dia telah dibodohi secara terang-terangan. Kedua orang ini meremehkan mereka. Tidak, yang benar adalah mengabaikan mereka. Kalau mereka lolos, para petugas akan menanggung aib selamanya. Terutama Randika sebagai pemimpin tim. Kedua orang ini sudah membeli tiket untuk meninggalkan negara Lordia besok lusa. Kalau bukan karena Deon, mereka tidak akan pernah bisa menargetkan kedua orang ini dalam 2 hari. Memikirkan hal ini, para petugas melirik Deon dengan penuh rasa syukur. "Mau keluar untuk makan?" William bertanya pada Alice setelah berpakaian. "Makan? Bukannya kamu nggak mau minum darah orang-orang dari negara Lordia?" Alice menjilat bibirnya, merasa agak bersemangat. "Tentu saja, tapi kita bisa mencari orang dari negara lain di kota Cielo." William membuka jendela. Saat melihat petugas berdiri di bawah, raut wajahnya membeku. Meski gedung apartemen ini sudah lama ditutup, sebelumnya hanya seluruh pintu masuk dan keluar yang ditutup. Tidak ada pintu masuk atau keluar pada dinding di bawah jendela tempat dia berada. Apalagi posisi petugas itu berdiri justru menjadi titik awal dan akhir yang tepat baginya untuk naik atau turun. "Alice, ada yang nggak beres." William berkata dengan suara rendah. Alice tiba-tiba berguling dari kasur dan bergegas menuju jendela, tanpa mempedulikan dirinya yang belum berpakaian. Setelah itu,
Raut wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Bukankah mustahil bagi orang negara Lordia bodoh ini mengetahui kejahatan yang kita lakukan meskipun diberi waktu 10 tahun? Alice menatap William dengan tajam dan bertanya, "Ini cuma kebetulan saja. Meskipun mereka menemukan kita, mereka nggak bisa melakukan apapun terhadap kita. Tapi ayo keluar dari sini dulu untuk menghindari masalah." William menyentuh hidungnya, merasa agak canggung. Sekarang seluruh bangunan berada di bawah pengawasan 360 derajat. Bagaimana kita bisa pergi? Alice bertanya dengan marah. Mendengar hal tersebut, William terlihat terkejut. Kita berdarah bangsawan. Mungkinkah kamu telah bergabung dengan orang-orang negara Lordia bodoh itu? Tentu saja aku akan membunuh mereka. Alice bergegas mengenakan pakaiannya dan meninggalkan ruangan bersama William. Mereka berdua mengambil koper dan berjalan menuju lift dengan langkah cepat. "Tuan dan Nyonya, sekarang gedung ini ditutup dan kamu nggak bisa keluar." Rusli sang petugas yang bergabung dengan Biro Kota kurang dari setahun menghentikan mereka dengan waspada. "Ada masalah mendesak dan kami harus keluar sekarang juga." Alice meraih tangan William dan berkata dengan cemas. Berbeda dengan William yang angkuh, Alice tetap berhati-hati. Kalau memungkinkan, dia tetap berharap untuk tidak membuat terlalu banyak kekacauan agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. "Maaf, dalam keadaan khusus, nggak ada yang diizinkan masuk atau keluar gedung apartemen ini." Rusli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Kami adalah tamu asing. Kamu nggak bisa dan nggak berhak membatasi kebebasan pribadi kami." Alice mengerutkan kening. Wajahnya penuh dengan kekesalan. "Kami memperlakukan semua orang dengan setara, apapun status mereka. Tuan dan Nyonya, silakan kembali ke kamar kalian." Rusli memerintahkan dengan dingin. "Bagaimana kalau kami harus pergi?" Raut wajah Alice menjadi semakin dingin dan dia bertanya dengan suara rendah. "Kalau begitu, aku terpaksa menangkap kalian karena menghalangi tugas resmi. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang gak perlu, mohon bekerja sama dengan pekerjaanku." Salah satu telapak tangan Rusli sudah menyentuh pistol di pinggangnya. Mendengar ini, Alice menghela napas dan melepaskan tangan William. "Sudah kubilang, jangan buang-buang tenaga." "Lihat, bukankah ini membuang-buang waktu?" William berkata sambil tersenyum. "Mundur sekarang juga." Rusli langsung merasa waspada dan dia bergegas mengeluarkan pistolnya. Akan tetapi, William telah menyerang. Dia bergegas menerjang ke arah Rusli dengan kecepatan tinggi. Sebelum Rusli menarik pelatuknya, telapak tangannya telah menembus dada Rusli, menghancurkan hatinya. Rusli menunduk dan menatap dadanya dengan tatapan kosong. Dia mengangkat tangannya dengan gemetar dan menarik pelatuknya satu persatu. Do. Semua peluru menghantam langit-langit dan tubuhnya tumbang dengan suara keras. "Ayo." Alice meraih tangan William dan bergegas masuk ke dalam lift. Suara tembakan menarik perhatian seluruh petugas yang berjaga di dalam dan luar gedung apartemen. Saluran interkom terus berdering dan semua petugas bergegas ke arah asal tembakan. Lift perlahan turun dan pada saat yang sama, petugas bergegas menuju gedung apartemen. "Apa? Pembunuhnya menyerang? Kita harus menahan mereka. Kita akan segera sampai." Randika terkejut. Dia tidak pernah menyangka pembunuhnya akan muncul dan menyerang dengan berani. Mendengar ini, Deon menarik pegangan pintu. Akan tetapi, pintu mobil otomatis terkunci saat melaju dengan kecepatan tinggi dan dia tidak bisa membuka pintunya. "Mau apa kamu?" Randika terkejut. Mobil tersebut sedang melaju dengan kecepatan tidak kurang dari 90 km per jam. Kalau mobil jatuh dengan kecepatan tersebut, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat. Deon tidak menjawabnya. Sekarang bukan waktunya mengobrol. "Duar." Deon mendorong dengan kuat dan melepaskan seluruh pintu mobil. Satpam yang mengemudikan mobil tanpa sadar mengerem secara tiba-tiba. Saat menoleh ke belakang, Deon sudah melompat keluar dari mobil. "Dion."
Randika berteriak dengan ngeri. Dia menggertakkan gigi dan tidak tahan melihat tragedi itu terjadi. Akan tetapi, Deon seringan burung layang-layang. Saat mendarat, dia mengetuk tempat itu dengan jari kakinya dan melompat keluar dengan gesit. Setelah beberapa kali jatuh bangun, dia menghilang dari pandangan Randika. Ai ini. Semua orang di dalam mobil tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Di luar penglihatan orang biasa seperti Randika, Deon tidak perlu lagi khawatir dirinya terlalu mengejutkan. Jadi dia menggunakan seluruh kecepatannya dan bergegas menuju gedung apartemen. Di gedung apartemen, lift mencapai lantai pertama dan pintu lift perlahan terbuka. Angkat tangan. Kalian sudah dikepung. Di luar pintu, puluhan petugas mengangkat pistol dan meneriaki mereka. William menyeringai dan keluar dari lift bersama Alice dengan tenang. Berhenti sekarang juga. Kalau enggak, tanggung sendiri risikonya. William mengabaikan ancaman petugas dan tetap berjalan ke depan. Door. Seorang petugas melepaskan tembakan pertama. Do, 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 do. Tembakan dilakukan secara berurutan, peluru ditembakkan ke arah William dan Alice. Sudit Biber William Melengkung. Sayap berdarah terbentang dari punggungnya. Dia memeluk Alice, sayapnya membungkus keduanya dengan erat. Semua peluru terhalang oleh sayap. Kemudian, sayap berwarna darah itu mengepak dan semua peluru ditembakkan kembali. Pft. Satu persatu petugas tumbang. William menggendong Alice sambil mengepakkan sayapnya, kemudian terbang keluar dan meninggalkan gedung apartemen. Deon bergegas keluar gedung apartemen, kemudian melihat William dan Alice lepas landas dengan cepat. Dia ragu sejenak dan tetap di tempatnya, hanya menengadahkan kepalanya dan menatap William dalam-dalam. Kebetulan William menundukkan kepalanya. Keduanya saling memandang dan William tidak menganggap Deon serius. Dia menyeringai padanya dan pergi. Deon mengalihkan pandangannya dan berjalan ke gedung apartemen. Dia mencium bau darah yang menyengat. Ada banyak orang di sini yang terluka parah. Kalau dia mengejar William, takutnya orang-orang ini akan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, Deon tidak memilih untuk mengejar William dan Alice. Deon menggunakan bahan-bahan di tempat untuk merawat petugas yang terluka. Tidak lama, luka-luka mereka bisa ditangani. Di antara mereka, beberapa dari mereka akan mati kalau Deon tiba 10 detik kemudian. Rusli ada di atas. Dia yang menembak untuk pertama kali. Setelah seorang petugas yang pingsan telah sadar karena Deon, dia meraih tangan Deon dan berteriak dengan panik. Rusli? Deon tertegun sejenak, teringat pada petugas muda yang agak naif dan jujur. Deon naik ke lantai 23. Saat pintu lift terbuka, yang dilihatnya adalah darah mengalir ke seluruh lantai dan Rusli terbaring dalam genangan darah. Sebuah lubang berdarah terbuka di dada Rusli dan dia benar-benar kehabisan napas. Deon menghela napas. Walaupun Deon memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, dia tidak akan berdaya dalam situasi ini. Bagaimanapun, dia bukan dewa dan tidak tahu bagaimana menghidupkan kembali orang mati. Deon menutup mata Rusli dengan lembut. Di lantai bawah, Randika dan yang lainnya baru saja tiba. Mereka bergegas masuk ke gedung apartemen dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Begitu banyak darah dan peluru berserakan di lantai. Puluhan petugas tergeletak di lantai. Cepat! Panggil ambulans. Setelah beberapa saat, Randika tersadar dari lamunannya dan berteriak. Ka Kamin Gak. Salah satu petugas berkata dengan lemah. Randika menatapnya dan menemukan lubang berdarah di dada. Sekarang bukan waktunya pamer. Peluru teledidambakan ke dada. Randika mengerutkan kening dan menghardik dengan serius. Ketua, kami baik-baik saja. Benar? Pemuda bernama Deon baru saja tiba. Dia membantu kami mengeluarkan peluru dan menghentikan pendarahan. Lihatlah Rico. Pelurunya baru saja ditembakkan ke jantungnya, tapi sekarang dia masih bisa berbicara denganmu dan sebentar lagi dia akan pulih total. Para petugas itu sahut menyahut. Randika membuka mulutnya dan tidak bisa berkata-kata.
Apakah ini dongeng? Bisa diselamatkan meski peluru menembus jantung? Selain itu, ini bukan ruang operasi dan tidak ada peralatan profesional. Ditambah lagi, apa lagi yang tidak bisa Deon lakukan? Jangan-jangan dia juga bisa melahirkan anak? Apa yang terjadi di sini? Bukankah cuma ada 2 pembunuh? Ada lagi. Mana Deon? Randika menarik napas dalam-dalam sebelum menahan syok di dalam hatinya. Di mana Rusli? Saat ini Mira melihat sekeliling dan tidak bisa menemukan suara Rusli. Jadi dia bertanya dengan panik. Setelah mendengar ini, semua orang terdiam. Melihat reaksi mereka, Mira merasakan firasat buruk. Ding! Pintu lift terbuka. Deon keluar sambil menggendong tubuh Rusli. Mira menatap Rusli dalam pelukannya dengan tatapan kosong. Kakak senior, kapan aku bisa menangani kasus sendiri sepertimu? Rusli yang baru masuk ke biro kota pada hari pertamanya terlihat sangat bersemangat. Kak, katakan padaku, bisakah aku menjadi petugas yang baik? Rusli bertanya dengan napas terengah sambil berbaring di lantai setelah berlatih seharian. Kakak senior, begitu aku mengenakan pakaian ini, aku nggak akan pernah melepasnya seumur hidupku. Aku pasti akan layak menangani pakaian ini. Nggak peduli betapa kejamnya para penjahat itu, aku nggak akan pernah mundur. Setelah mengambil sumpah, wajah Rusli memerah karena kegembiraan. Kak, aku nggak bisa memilih kelahiranku, tapi kuharap aku bisa memilih kematianku. Kuharap aku nggak mati seiring berjalannya waktu dan berlama-lama di kasur, tapi dalam perjuangan melawan penjahat. Setelah orang tuanya bercerai, Rusli yang matanya memerah menepuk dadanya perlahan dengan tinjunya. Jantung di dada itu telah berhenti berdetak. Akan tetapi, dia berhasil. Dia tidak pernah mengecewakan pakaian itu. Dia tidak pernah mundur saat menghadapi penjahat yang paling kejam. Setelah hatinya hancur, dia menggunakan kekuatan terakhir dalam hidupnya untuk menarik pelatuknya. Mira tanpa sadar sudah menangis. Randika mengepalkan tangan dan matanya memerah. Jangan khawatir. Malam ini mereka nggak akan selamat. Deon berkata dengan suara rendah dan niat membunuh meluap.